Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Senang sekali bisa ada di sini bertemu dengan teman-teman di Semarang. Saya dari Bandung, kebetulan baru malam ke sini. Kita akan belajar di sini. Belajar marketing itu apa? Jadi gimana caranya kita berjualan itu multi platform gitu ya. Tadi sudah dibahas oleh Bu Mbak Hani. Mungkin semuanya belum atau udah ada yang berjualan secara online gitu ya. Cuman nggak tahu gimana sih itu caranya gitu ya. Nah sebelum masuk mungkin aku mau tahu dulu di sini yang mudah berjualan secara online berapa banyak di sini? Boleh angkat tangannya? Lumayan ya. Oke. Nah di sini aku bawain materi akselerasi penjualan melalui sosial media untuk bisnis UKM. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rega Dikria Nurbeta. Saya sebagai General Manager di Porty Goods. Saya dipercaya dari tahun 2020. Kemudian saya juga saat ini aktif di Ore Consultant sebagai bisnis konsultan. Sebelumnya pernah juga menjabat sebagai bisnis support manager di Halifatur tahun 2018. Kemudian saya sempat bekerja juga di bank dari tahun 2011 sampai 2017. Nah, sebelum bicara materinya, aku mau bahas dulu terkait apa sih Porty gitu ya. Apa itu Porty Goods, tempat saya kerja sekarang ini. Mungkin untuk generasi yang lebih muda udah banyak yang tahu, tapi untuk Bapak Ibu mungkin banyak yang belum kenal apa itu Porty. Porty itu brand sepatu asal Bandung yang fokus utamanya dulu adalah membuat sepatu custom, sepatu kulit custom. Kemudian seiring perjalanannya kita mulai bikin sepatu ready to wear gitu, atau yang kita sudah persiapkan stok produknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan pada waktu itu. Target marketnya dulu kita lebih nyasar orang-orang yang menikah, kemudian orang yang mau wisuda, sama orang yang baru pertama kali kerja dan butuh sepatu pantofel. Itu pertama kalinya. Dan ini foundernya namanya Bapak Adi dan Bapak Gunan. Berdua mereka mendirikan Porty Goods tahun 2011. Nah, seiring perjalanannya kita langsung dulu mereka awalnya berjualan melalui BBM dan Kaskus awalnya gitu. Jadi awalnya berjualan udah langsung online Bapak Ibu. Jadi tidak melalui toko atau media offline gitu. Dulu tahun 2011-an Kaskus itu lagi ramai di kalangan anak muda pada waktu itulah, sebagai forum yang ada media untuk jual beli produknya. Nah, Porty Goods itu menjual sepatunya di sana. Kemudian singkat cerita, Porty mulai berjualan di Instagram pada tahun 2016 mulai ada Instagram. Kemudian di situ dikenal ada yang namanya Facebook Ads, atau misalnya iklan melalui Facebook gitu. Nah, itu yang media yang dipakai Porty waktu itu. Kemudian sampai tahun 2020, kedarulah kan pandemi, itu Porty 70% kehilangan pasarnya. Karena ya tadi, nikahan nggak ada, wisudaan nggak ada, kemudian juga orang nggak bisa kerja juga, marketnya jadi hilang. Otomatis Porty melakukan perubahan. Yang asalnya produksi sepatu kulit, mau gak mau jadi harus memproduksi sepatu sintetis yang bertujuan untuk menyesuaikan daya beli masyarakat pada waktu itu. Karena pandemi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, kemudian behavior yang tadi hilang. Kita akhirnya menyasar anak muda usia 25-30 pada tahun itu
yang behaviornya beda banget sama yang sebelumnya, dimana anak muda ini lebih suka produk yang nggak terlalu memperhatikan kualitas ternyata. Sehingga kita bikin yang tadi sepatu imitasi. Dan tahun 2020 barulah Korti masuk ke Shopee, Tokopedia, marketplace lah semuanya, termasuk website juga. Itu. Nah, aku mau bagi pengalaman bahwa yang namanya marketing di digital itu sekarang sudah berubah menjadi media. Jadi kita sebagai pelaku usaha atau sebagai brand itu berjualannya memperlakukan sosial media atau platform digital ini menjadi media. Itu karena media ini dipersepsikan bagaimana caranya bisa mendongkrak penjualan. Nah, karena sifatnya media tadi, banyaknya mungkin sifatnya hiburan atau segala macam, sehingga kita kadang juga jadi nggak bisa misahin mana ini bagian marketing, mana ini bagiannya penjualan gitu. Nah, ini sekedar mengingatkan aja apa sih bedanya sales dan marketing gitu ya, biar Bapak Ibu di sini juga tahu. Karena nanti ketika kita bikin action plan-nya atau aktivasinya itu berbeda pendekatannya antara marketing dan penjualan. Kalau sales itu kita tahu gimana caranya kita untuk menawarkan produk kepada customer untuk bisa membeli barang yang kita punya. Tapi kalau marketing, tujuan utamanya adalah membentuk persepsi, menularkan bagaimana caranya si orang ini jadi tahu produknya kita dan mau beli produknya kita. Kurang lebih kayak gitu. Dan tujuannya masih jelas kita. Kalau tadi sales tujuannya adalah penjualan, mendapatkan revenue atau omset. Kalau marketing tujuannya adalah mengenalkan atau meningkatkan kesadaran akan merek. Inti dari marketing digital itu bicara tentang funnel marketing. Funnel marketing itu nanti banyak modelnya. Mungkin yang di sini akan saya bahas cuma 2 model. Itu ada model AIDA dan model AISAS. Kemudian konsep yang menggambar marketing funnel itu apa sih ya? Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum paham. Marketing funnel itu bicara tentang tahapan dari mulai orang mengetahui produknya kita, kemudian tertarik, sampai akhirnya melakukan pembelian. Gitu. Istilah funnel sendiri itu seperti dibuat karena nanti bentuknya itu seperti corong dari atas ke bawah, di mana jumlah customer itu dari yang banyak banget mengecil sehingga menghasilkan customer yang melakukan pembelian terhadap produk kita. Ini ada AIDA model, ini yang biasa diajarkan di marketing konvensional dari dulu gitu. Dari zaman saya masih kuliah pun ini udah diajarin gitu. AIDA model ini. AIDA itu apa sih bicaranya? Sesuai dengan namanya itu tahapannya adalah attention, interest, desire, dan action. Kalau dibahasakan mungkin attention adalah bagaimana caranya kita menarik perhatian dari audiensnya kita atau calon customernya kita untuk tahu brandnya kita atau produknya kita. Kemudian interest apa sih? Meningkatkan ketertarikan. Meningkatkan ketertarikan bagaimana customer ini yang udah tahu brandnya kita jadi tertarik untuk membeli produk dari brand kita atau produk kita. Masuk ke desire itu bagaimana caranya menumbuhkan keinginan, dorongan terhadap orang-orang sudah tertarik ini untuk condong ke mereknya kita dibandingkan ke merek yang lain. Sampai akhirnya di action itu adalah bagaimana caranya orang ini udah tertarik, kita dorong untuk langsung melakukan pembelian. Jadi ada tahapannya.
tahapan ini bisa kita lakukan sekaligus atau ya bertahap bisa. Nanti jatuhnya kalau di digital marketing itu nanti ke konten. Kita harus menentukan konten itu arahnya ke funnel yang mana dulu gitu. Misalnya karena kita produknya belum dikenal banyak orang, otomatis kita harus mengenalkan dulu produk yang kita ada gitu. Kita bikin konten istilahnya yang mengangkat nama brand kita apa, produknya apa. Barulah masuk konten interest misalnya. Bagaimana konten yang dihadirkan itu menarik mereka untuk milih produk kita dibandingkan produk dari merek lain. Sampai akhirnya nanti melakukan pembelian. Itu konten-konten action biasanya adalah konten kayak promosi, diskon, potongan harga, seperti itu. Ataupun misalnya teman-teman bikin konten yang langsung ke tempatnya. Jadi di detik awal misalnya mengenalkan produknya. Keduanya adalah menjelaskan kenapa harus beli brand kita. Sampai demikian mungkin gitu. Modelnya model AISAS. Bedanya ada di proses tengahnya. Tadi kan sampai tahapan attention sampai interest, itu setelahnya untuk model AISAS ada tahapan search atau tahapan di mana audiens atau customer itu mencari nama kita atau produk kita di kolom pencarian. Kolom pencariannya di mana? Ya di semua platform digital. Ada di Facebook, ada di Google, di Marketplace, ada di Shopee, di TikTok. Nah, itu gimana caranya kita mendorong orang untuk mencari nama kita di situ. Kemudian action itu masih sama kayak tadi, cuma setelah action itu ada tahapan baru di mana ada tahapan yang disebut share. Share itu bagaimana caranya kita menarik audiens yang sudah melakukan pembelian untuk berbagi produk kita kepada orang lain sebagai advokat produk kita, atau jadi kayak masarin lah barang-barang kita ke teman-temannya di circle-nya gitu. Itu funnel yang paling baru sekarang. Kenapa aku bicara AIDA atau AISAS ini dulu? Karena konsep marketing digital bicaranya ini semua. Jadi nanti kita bikin konten ada strateginya. Nggak ngasal kontennya apa ya, cuma foto produk aja gitu ya. Nggak tahu arahnya kemana. Nah, sebelum kita menciptakan konten, ciptakan dulu funnelnya. Brand kita ini tahapan awareness-nya apa, tahapan interest-nya apa, kemudian dorongan untuk bisa orang yang nge-share produk kita itu kayak apa, dan program diskonnya atau program penjualannya kayak apa. Itu di tahapan action sampai kita ngedorong orang untuk share itu kayak gimana. Nanti kita jelasin di sini. Ini tujuan bahasan kita sekarang. Gimana caranya kita berjualan sosial media itu ke multi platform semuanya. Artinya nanti kita bahas secara tahapan AISAS tadi. Terus kita bagaimana penerapannya ke platform digital yang banyak sekarang ini. Nah, ini adalah matriks atau gambaran, mungkin bisa disimpan. Gimana kita menempatkan konten atau konten lah intinya di setiap funnelnya dan di platform mananya. Kalau kita lihat secara horizontal itu bicara tentang platformnya, tapi kalau bicaranya vertikal itu bicara funnelnya. Nah, kita masuk dulu ke platform Instagram dan TikTok, atau kita sebut ini platform sosial media lah ya. Tapi yang umum adalah Instagram dan TikTok sekarang, gitu. Atau ada juga Facebook. Gitu. Nah, ini mungkin juga platform sosial media juga harus disesuaikan dengan audiensnya kita. Antara yang usianya lebih muda itu lebih suka bersosialisasi di platform yang mana. Kemudian untuk generasi yang lebih tua lagi lebih suka bersosialisasinya di sosial media yang mana. Jadi itu juga harus relate. Jangan sampai misalnya kita menargetkan
orang-orang yang lebih muda tapi platformnya menggunakan Facebook misalnya. Seperti kita tahu, anak muda sekarang itu udah nggak pakai Facebook. Anak muda sekarang itu mainnya TikTok, Instagram, kayak gitu. Jadi jangan sampai salah platform. Platform juga kita harus pilih sesuai dengan targetnya kita. Nah itu bisa kita pasang di funnel yang mana sih? Kita bisa pasang untuk sosial media itu mulai dari funnel yang awal, funnel awareness atau attention, dan juga funnel interest. Ini kita bicara kontennya itu seperti apa. Yang pertama itu bisa kita bikin visual yang kita bentuk video atau misalnya gambar yang menjelaskan tentang kehadiran merek kita itu seperti apa kepada mereka. Kemudian bisa juga video atau reels. Kalau misalnya di Instagram itu yang lebih mengarahkan value produk kita untuk funnel interest ini. Dan yang terakhir, dorong berbagi. Yang namanya sosial media adalah konten berbagi ya. Itu kita dorong orang-orang yang udah beli produk kita men-share produk kita di profile mereka atau langsung di tag ke akun brandnya kita kayak gitu. Nah kemudian platform berikutnya kita tahu sekarang itu ada platform live shopping gitu ya. Ini mulai ramai belakangan 2 tahun belakangan itu ada di sekarang itu ada di hampir semua platform. Tapi yang aku tahu yang paling efektif itu ada Shopee sama TikTok. Nah, itu kita bisa pakai platform ini untuk menawarkan produk kepada mereka. Cuman bagaimana caranya si orang ini mau stay di halaman live TikTok kita itu gimana caranya? Karena kalau cuman tampilin produk nggak mungkin. Kita harus bikin dulu konten yang menghibur untuk bisa mereka punya alasan untuk tongkrongin live shoppingnya kita. Itu nanti kita kasih contohnya. Nah ini bisa sesi preview produk atau misalnya pertanyaan terkait value produknya kita apa, keunikan produk kitanya apa. Misalnya kita punya keunggulan produk kasih garansi, itu bisa kita tawarin di sini gitu. Lebih interaktif gitu. Nah, kemudian ada platform website, marketplace dan juga offline store ya. Atau di sini offline store masukin sebagai platform juga. Gitu. Nah ini lebih ke kayak proses untuk berjualan, proses katalog produk. Jadi kalau teman-teman punya halaman sosial media privat untuk katalog produk, lebih baik diarahin ke website atau di marketplace. Jangan terlalu banyak di sosial media. Kita perlakukan sosial media sesuai fitrahnya, karena sosial media adalah media berbagi. Tujuannya adalah untuk menghibur dan mengedukasi. Jadi balikan ke sana. Untuk urusan katalog produk lebih baik arahin ke website atau marketplace. Itu lebih efektif. Gitu. Kalau yang mau paling murah pakai website. Kenapa? Karena website itu biaya adminnya tuh hampir kecil lah. Tapi kalau kayak marketplace itu punya biaya admin dan lumayan itu kosnya. Itu pertimbangan kalian. Tapi pertimbangan selanjutnya juga adalah behavior customernya kayak apa. Karena orang sekarang itu berbelanja di marketplace itu lebih condong ke sana karena lebih gampang untuk isi biodata diri. Ibu bapak kalau misalnya masuk ke Shopee ya gitu ya, belanja itu pasti kan langsung check out aja gitu ya, nggak lagi isi gitu. Tapi kalau misalnya kita masuk ke website itu kita mengharuskan isi lagi, isi data diri lagi gitu, baru melakukan pembayaran. Itu jadi pertimbangan juga memilih platform. Tapi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada brand yang interaksi pembeliannya itu lebih banyak di websitenya, karena secara behaviornya ternyata kelompok ini lebih suka lebih merasa intimate untuk berbelanja di websitenya ketimbang di marketplace. Karena mereka merasa kalau berbelanja di websitenya itu seperti datang ke tokonya misalnya. Atau misalnya
platform checkoutnya di WhatsApp, itu juga bisa. Jadi nanti dari sosial media tadi, dari Instagram, kita arahin checkoutnya ke WhatsApp. Ada juga yang suka gitu, karena merasa pengen kenal dulu sama penjualnya, merasa lebih aman berjualan di WhatsApp karena ada pendekatan langsung dengan yang punyanya, misalnya kayak gitu. Itu juga pilihan. Itu juga jadi salah satu untuk berjualan check out katalog produknya di sana. Kemudian platform marketplace atau website juga bisa dijadikan media untuk memberikan diskon atau program promo produknya kita. Karena yang kita tahu kayak Shopee, Tokopedia itu selalu punya program setiap bulannya yang bisa kita manfaatin, kelebihannya itu. Jadi ada subsidi diskon yang istilahnya dialokasikan oleh pemilik platform, dan kita bisa pakai itu untuk mendorong konsumen kita beli di sana. Atau misalnya kita punya alokasi anggaran juga untuk memberikan diskon misalnya di platform itu juga, itu bisa. Nanti mungkin dari Shopee bisa jelaskan lebih langsung gimana caranya bikin diskon gitu untuk menarik pelanggan gitu. Atau misalnya gimana caranya ikut program promosi di Shopee seperti itu. Kemudian ke platform selanjutnya, kalau di Porti itu kita ada yang namanya kita bikin konten langsung tag in dengan Dr. Martinnya, yang kayak tadi daripada beli Dr. Martin yang beli ini. Jadi kayak orang itu langsung dikasih jawaban, butuhnya tadi sepatu Dr. Martin tapi harganya kemahalan, ya udah belinya Porti. Jadi selangsung itu, sejujur itu kita bikin kontennya, dan itu kita namai sebagai brand yang menghadirkan produk alternatif. Nah, inilah yang jadi positioningnya Porti, sehingga pas ditanya brand kamu tuh apa sih yang beda dari brand yang lain, kita jadi bisa jawab kalau kita itu menghadirkan produk alternatif untuk sepatu-sepatu yang lagi ngetren tadi. Nah, gimana caranya positioning ya tadi? Pesaing dulu, ya kayak gimana mereka cara perjualannya. Kemudian analisis persepsi juga. Konsumen tuh udah kenal kita, dia tuh menganggap kita tuh brand apa. Kemudian yang ketiga, ya kita cari keunikan yang bisa kita kasih untuk mereka dibandingkan produk yang lain tadi. Kemudian selanjutnya lebih ke pengembangan pesannya, itu lebih mainan konten, copywritingnya. Kemudian setelah itu ya implementasi dan penyesuaian. Nah, ini positioning Porti tadi udah dijelasin. Nah, kemudian masuk setelah menentukan SKP tadi, baru tentuin cara promosinya kita mau kayak gimana sih gitu. Cara promosinya mau apa aja yang dihadirkan sebagai komponen marketingnya. Bisa dengan influencer, bisa dengan iklan berbayar, bisa dengan sosial media yang tadi, atau misalnya dengan komunitas. Itu cara marketing yang belakangan lagi banyak dipakai gitu. Itu yang bakal membedakan brand kita dengan brand yang lain, khususnya terkait komunitas. Jarang banyak yang pakai marketing komunitas ini, karena memang pendekatannya harus lebih tajam lagi sih bentuk audiens atau customernya yang ingin digarap itu apa. Kadang kita jadi bingung untuk membentuk komunitas karena tadi kita targetingnya aja tuh belum jelas, sehingga kita belum tahu mau menggarap komunitas yang seperti apa. Setelah menentukan target marketing tadi, pastikan kita punya produk winningnya atau produk yang mau kita angkat gitu ya. Nah, ini Porti itu ada 3 produk winning yang kita pilih dari 2000 SKU yang kita punya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memasarkan produknya jadi lebih fokus. Enggak 2000 SKU ini kita pasarin. Cukup nanti pas angkat konten, kita cukup angkat 3 produk winning ini aja tadi. Nah, tentuinnya gimana? Ya kita tinggal tentuin top 10-nya lah gitu ya. Atau biasanya
kita sebutnya Pareto lah. Produk mana yang paling laku itu kita sederhanakan menjadi 3 pilihan kalau mau gitu, paling gampang. Nah, itu yang jadi iklan kita. Setelah kita menentukan produk ini, jadi nanti konten marketingnya jadi tahu produk yang mana, program diskonnya, visualnya produk yang mana tahu gitu. Jadi nggak semua produk ditampilin di sana, karena tujuannya apa disederhanakan ini biar audiens kita, customer kita selalu ingat, oh iya waktu itu produknya ini, waktu itu produknya ini. Jangan kita angkat 2000 tadi, jadi kemarin produknya yang ini, sekarang yang ini terlalu banyak gitu. Jadi itu orang akan seperti itu. Tapi kalau dengan kita sederhanakan ini lebih kuat lagi nanti ingatannya. Nah, bagaimana sih nyari winning product ya PR-nya? Nah, pertama adalah kita target yang tadi udah kita tentuin tuh mereka perilakunya apa sih, kerasahan mereka tuh apa gitu. Kalau core di sini ya tadi orang yang pengen sepatu yang high tapi harga mahal. Kemudian kita kasih solusi sepatu alternatif gitu. Pain pointnya banyak. Tadi ada itu, kemudian bisa kita dapat kemarin itu orang yang maksain beli sepatu tapi pakai pay later. Dan ini jadi fenomena gitu. Banyak orang belanjakan kebutuhan sandang itu menggunakan pay later gitu. Kan itu menjadi apa ya? Ya kasihan gitu. Daripada untuk sandang, mending untuk kebutuhan pokok gitu. Dan ini kita hadirkan solusi. Jadi kita menjawab solusi di tengah keresahan para kelompok ini. Karena ya tadi kelompok ini tuh lebih suka mengedepankan fashion dengan cara apapun gitu. Makanya rela beli fashion dengan pay later jadinya. Jadi juga jadi kayak target sosial kita, di mana mengedukasi audiens ya jangan beli fashion tapi maksain gitu. Belilah fashion sesuai kemampuannya gitu. Nah ini barang ini yang sesuai dengan kemampuan kalian kayak gitu. Kemudian bicara konten sama seperti produk tadi. Mereka sukanya konten yang kayak apa? Ini juga kita riset. Kelompok Gen Z itu suka yang namanya perdebatan. Selalu suka yang namanya hal-hal yang unik gitu. Selalu suka hal yang banyak diomongin. Terus yang kedua kita riset, Gen Z ini suka dengan meme. Dua komponen ini yang jadi bahan bakar kita bikin konten. Kita jadi mengeluarkan konten yang selalu terpolarisasi gitu, yang selalu punya dua sudut pandang. Kita bikin konten meme diperbanyak gitu. Itu untuk meningkatkan ketertarikan dan engagement si audiensnya tadi. Nah, setelah menentukan konten tadi, gaya komunikasinya mau kayak apa gitu pendekatannya. Nah, Porti mendekatkan lebih ke yang santai pembawaannya, kemudian playful, terus juga orangnya tengil gitu, iseng. Itu gaya komunikasi yang kita ciptain. Makanya inilah brand personanya Porti gitu yang dibentuk. Kalau kalian lihat, ini tuh kita kasih namanya Mr. Po. Mr. Po ini adalah mesin fotokopi yang kita kasih mata dan tangan dan kaki. Kenapa mesin fotokopi? Ya tadi karena kita mengcopy produk yang kayak tadi, menciptakan produk alternatif yang benar-benar siluetnya kita copy dan perilakunya seperti ini gitu. Secara visual aja udah kelihatan yang beli itu. Karena ini persona yang mau kita bentuk untuk audiens kita. Nah, kita masuk ke contoh aja ya biar lebih kebayang gimana sih konten-kontennya Porti untuk menarik audiensnya. Kita mulai dari tahapan awareness-nya dulu deh, attention-nya. Nah, ini pertama kali kita bikin campaign yang viral. Dan ini effort pertama kita shifting ke konten persona yang baru. Ini konten capek-capek R&D. Dan ini di luar ekspektasi. Ini adalah effort pertama dan langsung boom. Kita juga nggak berekspektasi sejauh itu. Konten ini bikin kita banyak dihujat netizen, kemudian viral di mana-mana, di Twitter, di TikTok, terus ya banyak dihina karena ya ini menyinggung
orang banyak. Sampai R&D ini lebih nyinggung ke para pelaku brand lokal yang mereka selalu bangga dengan R&D-nya, tapi tidak menghasilkan penjualan gitu kan. Nah terus kita bikin konten kayak gini, ngisengin mereka gitu kan. Ini di kolom komentar banyak banget, dan itu algoritma Instagram kita, jadi banyak yang datang, trafficnya banyak banget yang datang. Nah dengan traffic yang datang itu, data algoritma kita, kontennya akan didorong terus ke atas, akan muncul di explore, terus muncul lagi di halaman feed kita gitu. Kemudian orang-orang nge-share juga, ada yang share di Twitter, ada yang share di TikTok, bahkan banyak influencer yang sampai ngebahas ini gitu. Sebenarnya itu memang yang kita pengen pada akhirnya gitu, bikin keributan gitu. Cuman konsep ini memang sangat jarang di Indonesia, sangat jarang, gak ada yang berani malah. Nah, kita sebagai yang mau mencoba ini, awalnya kita masuk ke sini juga ragu-ragu, tapi ya ragu-ragunya punya resiko atas reputasi si brandnya gitu. Tapi kita sadari untuk bisa menjaga ini kita perlu konsisten nih. Sifatnya udah kayak gini, jangan balik lagi ke sifat yang sebelumnya. Makanya pas di briefnya itu udah bertahan aja, netizen kayak gimana juga ya udah bertahan. Itu kalau lihat komentarnya ya sudah pedas lah. Gitu. Nah, setelah viral itu kita bikin campaign jangan beli 4D. Lah kok brand bikin iklan tapi ngajak untuk jangan dibeli gitu ya. Nah kita lihat fotonya. Sing ning nggone foto PP ya. Orang-orang itu loh. Wah, itu ya. Aku mau baru nikah. Ini jadi ada influencer yang kita akan kerjasama untuk bikin konten ini, untuk ngangkat opini sebenarnya. Itu didorong untuk mereka, dia bilang jangan beli 4D, sepatunya aneh gitu. Aku aja nggak suka gitu. Nah orang tuh jiplak doang sampai isi konten juga sorry banget ya, ilfil banget. Itu sepatu sporty mau ngejiplak Dogmart, mau ngapain nah? Mau jadi alternatif Dogmart karena harga lo 300 ribuan? Hah? Gila kali, never gonna happen. Sebagai laki-laki berprinsip, gua nggak akan tergiur beli sepatu cuma karena harganya yang murah. Ya secara gua mampu beli yang mahal. Jadi gue ingetin sekali lagi sama lo semua, jangan pernah beli sepatu sporty goods ya, oke? Gimana? Fashion gue orangnya Wah, canggih juga. ini malah orang yang pakai sepatu sporty gitu belakangnya. Jadi kan kontradiktif gitu. Dia jangan beli tapi dia sendiri beli gitu. Jadi orang itu diajak yang negatif kayak gini justru malah jadi penasaran kenapa jangan dibeli gitu. Oke, next ya. Nah ini juga guys, kemarin di TikTok boleh Mas Teguh juga kita ajak untuk bikin konten ya, sepatu dalam negeri. Dia dengan bangganya menjiplak sepatu luar. Dia bangga. Terus namanya lu tahu nggak? Porti. Namanya ini Porti. Merek sepatu namanya Porti. Lu kalau mau Porti malam-malam enak. Porti. Party maksud gua. Ya. Tolong. Jadi kalau kalian ingat nama Porti, nggak usah beli. Ya, nggak usah beli. Jangan beli Porti. Oke, gua tekankan jangan beli Porti aneh. Tekankan terus, jangan beli. Ya, gua kan begini nih. Ya, gua penasaran. Gua beli. di konten kita memang selalu banyak humor gitu. Oke, Mas Bapak. Jadi kita bikin konten tuh yang Terus juga menghibur gitu. ada ini nih. Bukan hanya sekedar informasi produk aja. Jadi jangan beli ini guys. Menurut gua ini oke sih. Malam pergi party cocok. Nah, gitu. Jadi orang yang nggak tahu pun jadi penasaran kenapa brand ini jangan dibeli ya gitu. Dan di kolom komentar juga kebukti jadi tahu ya ada brand kayak gini. Ya nggak apa-apa walaupun persepsinya mungkin belum bagus, tapi seenggaknya brand kita jadi diketahui orang lain gitu, orang yang baru gitu. Nah, nextnya
beli sepatu. Nah ini ada di konten yang pertama di split sama orang lain. Brand-brand lokal yang knock off brand luar, menurut gue emang gak usah dikasih panggung. Avoid banget gue beli brand-brand yang emang ngejiplak terang-terangan brand luar. Sampai gue liat sepatu ini, sumpah mental gue tuh auto gue ya. Gue liat di web harganya cuma 300-an. Terus gue kayak, iya deh gue beli dan gue cobain. Gue gak tahan ini lucu banget anjir. Dan lo tau apa? Ini tuh kualitasnya gak jelek. Jujur ini tuh bagus. Gue udah coba pakai dan ini tuh nyaman. Gue gak tau lagi harus bilang apa. Lo harus cobain sendiri. Sumpah gue baru tahu ternyata Porti dia juga ada sepatu yang siluetnya tuh lucu-lucu banget. Emang pelajarannya emang kita tuh nggak boleh langsung ngejudge brand dari kulitnya kali ya. Cobain sumpah gue nggak bohong, ini asli bagus, produknya bagus. Ini jadi bagian dari campaign kita dan ternyata justru nggak nurunin pembelian kok, alhamdulillah. Nah, pembeliannya malah jadi trafficnya tuh dapat banget naik gitu. Nah, bicara digital marketing kita harus bicara traffic tadi. Manfaatnya apa sih kalau udah dapat traffic? Nah, kalau udah dapat traffic kita dapat algoritma, namanya algoritma itu konten kita secara data dari si pihak platform akan diangkat gitu, akan muncul terus di kolom search. Yang tadi saya bilang gitu, di kolom searchnya jadi nanti muncul di atas gitu. Tujuannya sebenarnya ke sana, menciptakan riak-riak gitu. Tujuannya biar muncul algoritmanya dapat. Yang kedua adalah kita bisa manfaatkan retargeting iklan berbayar di Meta atau Instagram itu. Instagram, TikTok itu punya fitur yang namanya iklan berbayar. Di fitur iklan berbayar ini ada yang namanya retargeting. Retargeting itu jadi si iklan ini kita arahkan berdasarkan apa, kondisi apa gitu. Nah, itu kita bisa bikin iklan yang kondisinya targetin ke orang-orang yang lihat konten kita sebelumnya. Bayangin kalau misalnya konten kita ini ditonton sama jutaan orang, ya berarti kan kita bisa kasih konten interest ke mereka, bisa kasih konten diskon ke mereka, gitu. Iklan gitu. Untuk mendorong pembelian gitu. Yang penting data trafficnya itu dulu datang ke kita. Nah, itu yang juga harus jadi pikiran teman-teman, gimana menaikkan traffic yang ujungnya bisa dimanfaatkan untuk dua proses tadi. Guys, kemarin di TikTok. Nah, ini juga di TikTok kita bikin konten perdebatan kayak gini sih, dan ini mencapai 40 juta view. Pernah lo lihat sepatu apa? Converse. Tahu nggak sih Converse yang tinggi itu yang suka banyak dipakai cewek-cewek? Oke. Itu kalau Ini bener tuh apa ya? Apa ya kan? Taking Oh, satu. iya. Tapi bisnis. Oke. Kenapa lo? Karena Ide pun bisa. cewek tuh maksain banget gitu. Pakai sepatu itu biar kelihatan tinggi. Konten ini kita ciptain bukan, kita udah tahu kontennya kayak gini. Sebelum ini tuh kita riset. Kontennya tuh sebelumnya nggak kayak gini. Ada konten belah sepatu, ada konten hancurin kardus sepatu. Tapi ternyata sampai nemu konten inilah yang banyak ditonton orang. Nah, setelah nemu konten ini cocok, kita konsisten produksi yang sama. Konsisten dulu, baru sampai akhirnya dapat tuh 40 juta view gitu. Kita juga ini di luar ekspektasi. Gak menduga bahwa jumlah view-nya bisa sejauh itu. Ini bisa kita retargeting, Cocok ya. traffic ini. Bukan karena Dan ini di kolom komentar itu banyak banget akhirnya. Karena kan kita bikin tadi perdebatan, ada dua sudut pandang. Kolom komentar tuh ada yang pro ke kiri, ada yang pro ke kanan akhirnya. Dan itu banyak komentar itu adalah namanya engagement tadi. Engagement rate kitanya tinggi, dianggap sama sosmed. Oh ini akun ya bisa meng-engage banyak audiens, itu terus didorong ke atas. Jadi gitu kelebihan. The power of traffic dan engagement. Jadi bicara digital, satu traffic, yang kedua engagement. Itu yang jadi arahan. Engagement itu komen, like, share. Itu yang harus kalian pikirin. Konten apa yang bisa mendorong ini semua gitu. Nah ini salah satu contoh kontak interestnya. Kita banyaknya sih di KOL ya gitu. Kontak review. Jadi gue mau rekomendasiin buat dulu pada tuh sepatu boots lokal brand ini. Ini sih
kontennya normal, nggak macam-macam, lebih kayak nonjolin bahwa produk Porti ini direview sama influencer, sehingga memunculkan validasi untuk orang beli produk kita. Nah, ini mungkin lu pada udah tahu nih, brand lokal satu ini udah pada viral banget di sosmed, di TikTok nih, Forte Goods ya kan. Ini brand lagi viral banget sebenarnya kan. Jadi gue beli goodsnya, menurut gue itu bisa banget jadi alternatif buat pakai karena harganya worth it banget. Sekarang kita bukain sepatu ini, karena ini unik banget. Jadi dapat free kaos kaki lumayan ya kan, terima kasih Forte Goods. Terus ada Kalau bisa di setiap produk kita tambahin gimmick-gimmick. Kayak tadi kita tambahin kaos kaki, kemudian ada ucapan terima kasih. Terus di produk ini kita kasih garansi bertukar size. Kemudian kita kasih garansi 1 tahun. Itu gimmick unggulan yang kita kasih biar orang lebih percaya lagi beli produk kita. Nah, kenapa bisa kita kasih garansi? Ya kita cari datanya dulu. Jumlah retur kita tuh tinggi apa enggak gitu. Kalau misalnya masih dalam batas aman ya kita bisa jadi pede ngasih garansi itu tadi. Kemudian tingkat tukar size itu kan fitur yang untuk mengakomodir orang yang belanja sepatu online karena nggak bisa langsung nyobain kan. Nah itu tuh menjembatani keraguan itu biar lebih pede untuk beli produk sepatu gitu. Si tukar size itu, dan tukar size sifatnya mereka boleh tukar, ongkirnya kita yang tanggung gitu. Cuman ya memang agak ribet karena prosesnya ini. Ini contoh konten yang targeting ya, yang tadi disebut di targeting klien berbayar. Waktunya udah habis mas? Udah, oke. Ini kita flash aja ya sedikit. Ini tentang live shopping. Kita bentuk set yang bagus agar menarik orang untuk lihat. Kemudian interaksinya ciptakan yang menarik juga. Kalau Porti live-nya sudah 24 jam di TikTok dan 24 jam di Shopee. Jadi kita punya 2 set studio. Di situ live-nya 24 jam. Dan kita siapin shift-nya sampai 6 jam per hari. Gitu, tujuannya ya biar nggak ada celah orang untuk nggak belanja gitu setiap waktu. Kemudian ini terkait aktivasi offline di toko gitu ya. Ini yang tadi dibilang terkait komunitas musik segala macam ada di sini. Kita ngumpulin anak muda yang hadir di sini biar tahu Porti, biar tahu Porti itu keren gitu. Karena ya anak muda butuh validasi kekerenan itu tadi. Cara-cara ini tuh bisa terjadi. Nah ini kolaborasi tadi, kita kolaborasi dengan barbershop, kemudian dengan coffee shop juga nawarin diskon untuk pembelian produk. Jadi kayak cross-selling. Ini dapatkan konsep potongan harga kayak gitu. Kalau yang sebelah kanannya itu di tempat toko kita, ini adalah toko kita. Kita kerjasama sama Pencol, ada namanya Pencol Saestu itu kita kasih spot di sini untuk kita kerjasamakan. Yang ini viral juga di Pencol. Ini membentuk tadi kerjasama antara lokal heroes. Ternyata Saestu itu punya loyalis customer-nya sendiri. Dan ini bisa terjadi brandnya kita. Artinya kita dapat market yang di luar target yang sudah kita tentukan. Terkait search, ya ini tadi salah satunya kita jadi bisa dicari di Google Search muncul kayak gini. Gitu. Kemudian juga di Twitter kayak gini. Nah itu tadi konten yang TikTok. Dicari di marketplace. Nah, khusus marketplace ini pastikan produk kalian gampang dicari. Wording atau judul produknya harus mudah dicari. Misalnya kalian jualan
baju muslim. Nah, kata-kata baju muslimnya itu harus ada di judul produknya. Jangan kalian tampilkan nama brandnya kalian dan nama produknya aja, tapi harus ada embel-embelnya. Ini kategorinya yang paling orang sering cari nama apa, tambahin itu. Jadi kalau kayak Porty tadi, sepatu pria original dari Porty gitu. Harus ada itu biar gampang dicari di sini. Jadi nanti kalau main marketplace, kategori produknya harus masuk. Mau apa tuh yang canggih bapak? Nah, ini voucher dan diskon. Ini standar lah untuk yang tadi funnel action tadi, ngedorong orang untuk lebih beli produk kita. Samalah program baju produk juga. Nah, kita punya yang namanya story posting. Jadi setiap audiens yang atau customer yang udah beli produk kita dipersilakan untuk tag ke story-nya Porty. Nanti kita share postingan mereka terus kita roasting. Dan ini menarik sih buat mereka gitu. Di roasting sama adminnya Porty gitu. Nah, kemudian juga ada kita bikin customer experience. Waktu lebaran kemarin kita bawa keluarga yang mau bikin foto keluarga pakai sepatu sandalnya Porty, dan kita kasih hiburan foto barengnya ini untuk dipajang pas lebaran. Jadi itu menarik buat mereka. Ini membangun hubungan yang tadi lebih baik dengan customer. Nah, ini bicara KPI, ini yang diukur di bagian marketing. Coba boleh di screenshot. Ukurannya apa sih? Tadi traffic, kemudian awareness, engagement, kemudian konversi dan penjualan. Hasilnya apa sih dari kayak gitu tadi? Kita berhasil menaikkan penjualan 45% dari tahun sebelumnya dengan konten kayak gitu tadi. Yang terakhir, gak cuma marketing, tapi ini semua disiapin. Fulfillment barang kita juga harus jangan kosong.